Sehabis lebaran, semua status pada healing-healing. Dan inilah healing-healing versi aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Zian. Untuk memulai pagi ini dan juga memulai video ini, Mama mau mulai dari membangunkan si bocil sekitar jam 7 pagi supaya si bocil tidak ritme tidurnya itu tidak kembali begadang seperti saat Ramadan. Karena sehabis Ramadan usai atau tepat malam lebarannya, alhamdulillah Zian tidurnya udah kembali normal. Jadi tidurnya udah mulai dari jam 8, 9, paling malam jam 10, dan bangun paginya juga paling siang jam 8. Nah ini setelah si bocil bangun, dia langsung minta main di luar, gak mau mandi dulu. Dan ini sedang Mama coba untuk bernegosiasi untuk sarapan dulu. Tapi setelah dirayu ke sana kemari, dibujuk ini itu, dia tetap gak mau. Mungkin karena emang auranya masih aura-aura bangun tidur ya, jadi masih males mungkin untuk makan ataupun mandi. Dia pinginnya atau moodnya bangun tidur langsung main. Ya udahlah, karena dibujuk berkali-kali dia tetap nggak mau. Akhirnya Mama menyerah dan ya udah, sarapannya untuk nanti aja sampai dia bener-bener mood untuk sarapan. Dan pada saat Mama sudah mulai menyerah untuk merayu-rayu dia untuk sarapan, tiba-tiba dia panggil-panggil bapaknya dan katanya ingin bermain dengan bapaknya. Ya udah, mumpung si bocil lagi main dengan bapaknya, Mama mau beberes aja di kamar. Ya seperti yang sudah Mama katakan, kalau plus 3 plus 4 lebaran kan biasanya orang itu statusnya pada healing-healing, dan memang mereka juga emang healing-healing jalan-jalan untuk liburan lebaran. Nah kalau healing-healing versi Mama atau jalan-jalan versi Mama dan liburan versi Mama, ya ini beberes rumah. Karena kalau sehabis lebaran itu pasti rumah kayak berantakan banget dan kotor banget, sebab 1 dan 2 hari lebaran kita pasti tersibukkan dengan yang namanya silaturahmi kesana sini ya. Jadi pasti untuk urusan rumah kita kesampingkan dulu. Nah makanya untuk healing-healing versi Mama dari mulai zaman belum nikah sampai sekarang, ya versinya healing-healingnya adalah beberes rumah. Karena menurut Mama, beberes rumah itu adalah hal yang menyenangkan atau membuat hati kita itu bisa jadi lebih fresh, lebih seger karena ngelihat keadaan rumah itu bersih dan rapi. Sama-sama capek antara healing-healing beberes di rumah sama healing-healing keluar rumah, yang mantek lah atau gunung atau pergi ke gunung atau apalah. Tapi bagi Mama hasilnya itu ada bedanya. Bedanya itu kalau kita healing-healing keluar, kita dapat bahagia, kita dapat fresh ketika kita sedang di luar aja. Tapi ketika kita sudah pulang, ya kembali lagi ke asal kita capek, kita jadi bad mood karena ngelihat rumah mungkin tidak serapi dan sebersih kalau kita sedang ada di rumah. Karena kita tinggal seharian pasti kan ya agak kotor. Belum nanti kalau kita tadi perginya nggak beres-beres dulu, sudah pasti kan kita balik ke rumah juga keadaan rumah masih dalam berantakan. Dan itu membuat yang fresh kita di luar tadi jadi hilang karena lihat mood di rumah sudah berbeda ya, auranya berbeda gitu. Kalau Mama ya melihat rumah berantak itu jadi kayak bad mood banget, kayak gitu, kayak gak enak banget dilihat. Jadi membuat hati itu kayak kacau lagi, yang tadinya fresh jadi kacau lagi. Nah sedangkan kalau kita healingnya itu beberes rumah seperti ini, kita itu capek. Tapi capek itu bisa hilang karena melihat keadaan rumah sudah bersih dan rapi serta wangi. Makanya Mama kalau liburan lebaran atau liburan apapun, Mama lebih memilih healingnya itu dengan beberes rumah daripada harus healing kesana kemari yang ujung-ujungnya hanya dapat happy di luar aja, tapi setelah kembali ke rumah ya kita kembali lagi seperti setelan awal, akan merasa bad mood dan cepat marah kalau ngelihat rumah berantakan dan kotor, apalagi di saat kita sedang capek sekali. Ya kalau kayak gitu mah kasihan anaknya, nggak pernah jalan-jalan. Pasti akan ada yang komen seperti itu, entah itu di dunia nyataku atau di sosial media juga. Untuk masalah anak, tenang aja. Aku ngajak anak jalan-jalan itu nggak nunggu liburan dan nggak nunggu lebaran juga. Kapan aja anak minta jalan-jalan, selagi ada duit, pasti aku dan suami akan ayolah, oke, let's go. Karena menurut aku dan suami itu menyenangkan anak nggak harus nunggu lebaran atau nunggu liburan. Kapan aja anak minta liburan atau kapan aja anak minta jalan-jalan, selagi tak ada rezeki dari Allah ya pasti kita akan turuti. Makanya
Biasanya kalau di saat lagi musim liburan atau musim orang-orang jalan seperti saat ini, anakku nggak pernah yang namanya ribut minta jalan ke sana kemari. Karena ya itu, tiap hari aja dia udah minta jalan-jalan dan selalu kita oke kan ya, meskipun mungkin jalan-jalannya belum bisa terlalu jauh karena ya kita belum memiliki kendaraan sendiri. Itu yang alasan yang pertama. Alasan yang kedua ya tentunya kita sedang menyiapkan banyak hal untuk masa depan bocilnya kita. Jadi ya kita mau jalan-jalan pasti kita budgetin untuk yang tidak terlalu gede-gede dulu lah. Kalau mau yang gede-gede nanti kalau apa ya, kayak uang-uang atau sesuatu untuk masa depan anak kita itu sudah beres semuanya. Karena aku dan suami itu ada target atau semacam planning untuk menyiapkan masa depan anak dari sedini mungkin. Kita juga sedang menyiapkan hal-hal yang untuk anak nanti setelah menikah kayak gitu, supaya dia nanti kehidupan setelah menikahnya juga tidak terlalu apa ya, kayak rumit sekali kayak kehidupan emak dan bapaknya sekarang gitu. Karena kita sadar bahwa anak kita yang pertama ini adalah laki-laki, dimana anak laki-laki itu adalah tanggung jawab seumur hidupnya kan ada pada orang tua. Maka dari itu, dari kesadaran kita untuk saat ini sangat-sangat menata keuangan dan lain-lain demi bisa menata masa depan anak laki-laki kita bisa lebih baik lagi daripada kedua orang tuanya. Selain menata finansial untuk anak laki-laki kita juga menata dia untuk bisa menjadi suami yang baik, untuk bisa menjadi kakak yang baik, untuk bisa menjadi pemimpin yang baik juga. Ya, dengan cara kita selalu hadir 24 jam untuk anak kita. Meskipun kita harus begitu capek mengatur waktu kesana kemari, ya ditinggal cerita kesana kemari, ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon apa aja kita omongin. Tiba-tiba saja ini sudah sampai pada video aku mengepel-ngepel, dan ini sedang mengepel bagian lantai dapur yang super duper harus ekstra sabar karena di bagian dapur pasti ada aja noda-noda yang memang harus perlu dibersihkan secara ekstra. Ya maklum aja, namanya juga dapur ya, sering dipakai untuk potong ini potong itu, jadi kan banyak sekali noda-noda yang kayak lengket-lengket di lantai seperti itu. Nah, dari video ini aja udah terlihat kan kalau rumah aku udah mulai kinclong, udah mulai bersih. Dan kalau rumah sudah sebersih ini, sudah sekinclong ini, dilihat kan pasti enak, adem, gak bikin emosi hati. Jadi kita yang nempatinya juga jadi santai. Kalau anak yang lagi super duper aktif melakukan hal-hal yang mungkin agak membuat geram pun, kita bisa menegurnya secara lembut tanpa harus ngomel-ngomel. Jadi emang bener kan ya, kalau rumah bersih dan rapi itu memang sumber dari kedamaian hati dan bisa membuat penghuninya juga apa ya, jadi positif gitu ya, nggak terlalu negatif. Kalau mama relain seperti itu, jadi kalau mama auranya lagi negatif itu sudah pasti rumah berantakan, dan mama langsung satset beresin supaya ketika si bocil mama itu melakukan hal-hal yang lagi nyebelin itu, mama bisa menghadapinya secara dewasa atau secara keibuan, bukan secara kekanak-kanakan yang harus selalu ngomel-ngomel gitu. Kalau teman-teman ada yang kayak aku nggak sih, yang ketika rumah berantakan gitu juga aura negatifnya keluar, tapi kalau rumah bersih dan rapi aura positifnya langsung keluar juga? Ada yang sama nggak seperti aku? Komen ya di bawah. Ya, setelah rumah bersih, rapi, sejuk, enak dipandang seperti ini, itu tandanya beberes rumah mama sudah hampir selesai. Dan itu juga tandanya video mama sudah hampir selesai juga. Maka dari itu, sebelum mama akhiri video ini, mama ingin ucapkan dulu terima kasih untuk semua teman-teman yang udah nonton, baik yang dari awal sampai akhir terutama, atau yang hanya nonton sedikit-sedikit aja. Pokoknya terima kasih banget udah mampir, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.